Wis ya mas. Dul, kamu kenapa? Kenapa? Sambet. Kesel. Masa aku ganteng-ganteng gini mas? Aku dikatain jelek. Sama siapa itu? Itu tukang es alpukat. Jadi aku nggak ganteng. Nggak ganteng banget. Kasih dong. Mas banget. Mas, siang gini nyari yang seger-seger enak nih lur. Alpukat XL mas. Iya. Gak pakai lama yo mas. Dul, udah jadi. Berapa mas? Kali ini kan ada promo. Oh, promo apa mas? Yang ganteng itu dapat promo 50%. Yang ganteng banget dapat 75%. Oh, Jadi Wah, tawaran menarik iki lur. 500. Berarti aku bayar 3.500 ya? enggak 16.000 Dul. Hah? 16.000 itu harganya 16.000. Ini kan harga 16.000. Iya. Kalau ganteng diskon 50%. Ganteng banget 70%. Nah, aku lah ganteng banget. Ini 3.500 toh. 16.000 Dul. Jadi ini 16.000. Iya. Aku nggak dapat diskon 75%. Nggak dapat diskon 50%. Enggak. Aduh, tahu gitu kan gak usah ada diskonan toh yo. Jadi aku nggak ganteng. Enggak. Nggak ganteng banget. Banget enggak. Kasih dong. Tukang es, promonya bangetan. Pengen laku, nunggu jilat-jilatin orang. Sedih juga. Oh, anak ganteng-ganteng gini dibilang nggak ganteng. Maus. Pokoknya kalau bukan tetangga, wis ya mah. Dul, kamu kenapa? Kenapa? Sambet. Kesel. Masa aku ganteng-ganteng gini mas? Aku dikatain jelek. Sama siapa itu? Itu loh tukang es alpukat. Jadi dia kasih promo nih. Katanya diskon 50% buat yang ganteng. Aku kan ganteng tuh mas. Tetap kon bayar utuh. Mau ngerokok biye tuh mas. Nah, iya, gini aja. Petikan alpukat. Beneran? Iya. Tapi Nanti aku nanti kirim kasih. ke rumah. Aku dikasih nggak? Ya tak kasih toh nanti. Oh. Biar tambah ganteng nanti. Iya. Ya, tak bantu Ya. Pokoknya aku memang ganteng kok ya. Ya. Biar tambah ganteng nanti. Ya. Petikan ya. Ya. Petikan alpukat ya. Ha. Oke. Ya, tak ambil tasnya dulu ya. Ya. Tunggu ya. Ya. Asik. Aku paling seneng kalau disuruh panen alpukat. Karena alpukat di tempat Pak Iwan iki aneh-aneh lur. Nah, koyo iki loh. Namanya alpukat yellow Vietnam. Sering disebut juga alpukat Yelvi. Sesuai namanya, kulit dan buahnya berwarna kuning. Tapi kabarnya punya rasa yang lebih manis dari alpukat kebanyakan. Bukan cuma itu, konon kabarnya rasa dan tekstur daging buahnya gurih, pulen, berminyak mirip kayak mentega. Tapi yo, lahan tempat tumbuhnya juga gak biasa, memang sedikit ekstrim. Oh iya lur, pohon alpukat di sini bisa berbuah 1-2 bulan lebih cepat dari jenis alpukat pada umumnya. Mantep yo. Sambil berteduh dikit-dikit yo. Ternyata panasnya Magetan cukup bikin hati dan jiwaku jadi ikutan panas. Petik buahnya enak banget yo. Pohonnya pendek-pendek. Gak berasa. Tinggal petik-petik manja begini aja, tiba-tiba udah dapat 1 keranjang. Panun, Mas Iwan. Ya, siapa itu? Kula Mas, Gudul. Oh, iya Dul.
Ya. Mas Iwan, Ya. ini yang tak panen khusus yellow tok. Oh ya nggak apa-apa. Karena tadi Dul. kan pesennya yellow tok yang Ya, dipanen. Di besok- sini banyak yang tua-tua loh. Besok panen dipetik ya, besok ya. Oh, Dul, iya iya Mas. bikinnya ya. Iya iya iya. Ini yellow dulu ya. Iya. Oke. Tak kasih ya. Nanti Ini buat di jus. aku? Iya, biar tambah. Syukurlah, Terima kasih. aku bisa makan alpukat tanpa harus dicela, gak ganteng lagi. Oh iya. Ya, tak lihat dulu ya, Pak. Siap, siap. Makasih ya, Dul. Iya iya. Aduh banget sih. Dul. Mbak Stevia, lagi mainan burung, Mbak? Iya, kamu dari mana, Dul? Ini, Mbak. Wih, burung bagus ya. Ini, Mbak, aku tadi suruh bantu panen ini alpukat yellow Vietnam sama Pak Iwan. Terus aku udah kasih. Cuman mau tak buat es buah, aku terlalu kecewa aku. Sakit hati aku. Kenapa kamu sakit? Aku sama tukang es buah dikatain jelek aku. Makanya mau tak inovasiin aja. Bantuin ya, Mbak ya, Mbak Sevi. Buat aja sekarang yuk. Yaudah, nanti inovasi apa? Tapi bantu ya. Oke, siap. Selain alpukat, Mbak Sevi juga udah siapin buah semangka kuning, rambutan, dan buah naga. Untuk membuat adonan rotinya juga sudah ada tepung terigu, ragi, minyak sayur, gula, dan garam. Lor, kali ini kami mau kreasikan buah-buahan seger ini jadi pizza. Buh, mau dibuat gimana sama Mbak Selvi? Sing pasti semua buahnya dipotong kecil-kecil dulu yo. Kebetulan kami dapat semangka kuning. Katanya sih gak banyak dijual di pasar, tapi punya rasa yang lebih manis. Ada juga rambutan yang jadi buah asli Indonesia. Kulit dan bijinya dibuang dulu yo, Mbak, dan gampang ngunyahnya. Ada juga buah naga yang warnanya merah merona. Seger poliki. Dari aromanya, olahan kali ini gak cuma bikin sehat di badan, tapi juga nyaman di lidah karena dijamin rasanya seger banget. Oh iyo, jangan lupa alpukatnya dipotong juga lur. Gak perlu rapih yo, sing penting sopan. Sementara aku diminta Mbak Sevi untuk bantuin bikin pizzanya. Yang jelas pakai ragi instan untuk bahan utama supaya adonan pizzanya bisa terbentuk mengembang. Biar bisa bekerja, yesnya dicampur dengan gula lur. Aduk terus sampai berbuih, baru bisa masuk ke proses berikutnya. Pakai sedikit minyak sayur untuk mempertahankan kelembapannya si adonan yo. Nah, kalau bentuknya udah begini, baru bisa dimasukkan tepung terigunya. Oh iya lor, sebaiknya pilih tepung terigu protein tinggi supaya adonannya kenyal dan elastis. Aduk terus sampai kalis yo, atau sampai elastis, gak lengket dan bisa dibentuk atau ditarik tipis tanpa sobek. Selanjutnya, adonan ditunggu selama 15 menitan sampai volumenya lebih besar alias ngembang. Baru deh bisa ditata cantik di atas loyang pizza. Gak harus bulat ya lur. Kalau kalian punya bentuk kotak, limas, atau bintang kejora pun bisa kok. Yang penting kelihatan seperti lembaran pipi aja. Mbak, aku tak ngopin pizzanya dulu ya, Mbak ya. Iya, Dul. Adonan pizza umumnya bisa lanjut dipanggang setelah 10-20 menitan. Jangan dianggurin ya lur, sering-sering dilihat untuk memastikan adonannya matang merata. Kalau wis cantik begini, bisa langsung dikeluarkan dari cetakan.
Dul, sudah selesai. Sudah Mbak, barusan aja matang. Heeh. Udah, tinggal dulu aja ya, Dul. Aku terusin nanti. Oh iya Pak. Alpukat yang udah dipotong sama Mbak Sevi dimasak di atas wajan tanpa minyak dan air yo, soalnya mau diolah jadi selai. Sambil sedikit dibejek biar teksturnya lembek yo Mbak. Yang namanya selai biasanya emang identik sama rasanya yang manis koyo janji manis ngono. Tapi karena alpukatnya punya rasa manis alami, gula yang dipakai dikit aja yo. Kalau bentuk anewis begini, diratakan di atas adonan pizza. Koyo ngeratain selai di roti tawar gitu loh, Lur. Selanjutnya, tambahkan potongan semangka kuning, buah naga, dan rambutan untuk jadi toppingnya. Piye zaman mulur. Ngomong-ngomong Lur, di negara asalnya, pizza tempo dulu adalah makanannya masyarakat sederhana kelas pekerja. Di abad ke-18, masyarakat Italia membuat roti pipih yang cuma dikasih minyak zaitun, bawang putih, dan tomat aja. Selanjutnya, pada akhir abad ke-19, pizza mulai menyebar ke berbagai negara melalui imigran Italia. Dari sanalah, pizza mulai mengalami banyak inovasi, mulai dari bentuk, ukuran, sampai toppingnya. Dan sekarang pizza sudah mendunia. Mantep tenan. Nah, sudah jadi Lur. Tampilannya seger pol, koyo abis mandi di kali. Bener-bener menggoda banget. Yuk, monggo dimakan, Mbak. Enak banget Mbak. Sempurna banget, Lur. Dari mulai roti pizza sampai campuran buah, semua terasa lezat luar biasa. Rotinya empuk, alpukat yellow Vietnamnya juga manis, seger, dan gak ada pahit-pahitnya sama sekali. Alpukat itu Mbak bikin nagih. Ya, lembut banget. Yang ini hadiahnya lebih gede. Yang bermain ya teh? Ayo. Benar ya teh? Benar. Nah, ini kurang dihabusin ke dia dua, nya. Buru-buru dicopot. Papa heula nya. Nah. Ye. Wah, telo. Benar. Aduh, rame banget. Perasaan aku di sawah, bukan di pasar deh. Woi, berisik eh. Main apaan? Mau tidur ajak main. Ayah hadiahan, permen. Ada apaan? Cah cilik ganggu aku aja. Lagi enak-enak mimpi, malah diajak main. Ya wis lah, aku ikutan. Main apa juga pasti menang. Gimana cara mainnya? Banyak. Hah? Kayak para rebut-rebut yang suka buru-buru. Cukup manggunat tadi cokot gitu lah. Oh, dirubut gitu. Ah, mainan mudah ini mah. Aku pasti langsung menang kalau main begini doang. Ya, nyenengin anak-anak lah biar nambah pahala. Apa
Yang mana lebih gede? Lebih besar. Lebih besar. Yang ini hadiahnya lebih gede. Ya. Wah, gitu ya. Dua. Anak-anak tidur digangguin pada ribut-ribut mainnya. Wow, kena tipu aku sama bocah-bocah. Awas ya anak-anak. Dul, kamu kenapa sih marah-marah terus, Dul? Ini teh dikerjain sama anak-anak loh, anak-anak tidur. Daripada marah-marah terus, mending kita itu yuk ngambilin tutut. Bantuin saya ngambil tutut. Wah, ternyata pepatah habislah gelap, terbitlah terang itu bener nyata, Lur. Habis kena kentut, ada bidadari ngajak nyari tutut. Tutut iku sejenis dengan keong sawah. Biasanya tutut tinggal di perairan tawar di dataran rendah, seperti di rawa-rawa, danau, dan sungai yang beraliran lambat. Sebaran hewan ini ada di hampir seluruh pulau besar di Indonesia kecuali Papua. Di negara lain, tutut juga dapat ditemukan, Lur, seperti Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nanti tolong langsung dicuci terus direbusin ya. Oh ya kak. Makasih, Dul. Oh iya, tutut juga termasuk bahan makanan favorit banyak orang. Selain enak, tutut iku kaya gizi. Kandungan vitamin dan nutrisi dari tutut yang lengkap sangat baik untuk membantu regenerasi sel dan menjaga kekebalan tubuh hingga bisa mencegah kanker. Aku jadi pengen buru-buru mengolah tututin, Lur. Tapi inget, mengolah tutut ada triknya biar nggak bau amis, Lur. Karena umumnya tutut diolah dengan rebusan bumbu kuning, sekarang kita bikin olahan tutut yang berbeda yuk, Lur. Nama olahan kali ini nasi liwet tutut mentai. Nah, ini bahan-bahannya, Lur. Pertama, iris tipis bawang bombay, bawang putih, dan bawang merahnya, Lur. Iya, hampir lupa bahan utamanya tutut yang sudah dibersihkan, Lur. Kak, nih kak, keong tututnya kak. Udah aku rebus, udah aku congkel sekalian. Oh, udah semuanya. Udah kak. Iya. Makasih ya, Dul. Oh iya. Ada yang bisa aku bantu lagi ya? Belum ada sih. Nanti aja kalau ada yang mau dibantu lagi, dipanggil lagi ya. Oh iya. Ntar kalau udah matang kabarin nih kak ya. Iya. Makasih, Ya, Dul. tinggal dulu ya kak. Nah, lanjut motong-motong bahan, Lur. Kali ini kita pakai 2 jenis paprika, yang merah dan hijau. Karena namanya nasi liwet, jangan lupa kita tanak juga berasnya yo, Lur. Beri isian bawang merah, bawang putih, juga cabai rawit ke dalam beras. Jangan lupa bumbu penyedap seperti garam, daun serai, dan juga lada. Selesai semua, tinggal kita masak deh nasinya, Lur. Ini yang bikin nasi liwet di sini rasanya berbeda, Lur. Yo, masak nasinya masih pakai kayu bakar. Dari harumnya aja udah kupastikan rasanya nikmat, Lur. Nasi liwetnya sudah matang. Sekarang giliran olah tututnya yo, Lur. Tumis irisan-irisan bawang dan paprikanya yo, Lur.
Jangan lupa bumbu lainnya seperti garam, gula, dan kecap asin biar tambah gurih rasanya. Selesai menumis, sekarang bikin saus mentainya lur. Campur rata mayonese, bumbu cabai, dan saus pedas. Campuran ketiga bahan ini menciptakan cita rasa pedas dan menambah kekenyalan saat menikmati daging tututnya lur. Oh iya, mentai iki aslinya dari Jepang. Di kota besar macam Jakarta, mentai banyak dijual lur. Biar tampilannya ndak kalah sama yang dijual di restoran, tambahkan lembaran rumput laut lur. Ini dia daging tutut yang sudah lepas dari cangkangnya. Sebagai lauk utama di olahan mentai kali ini. Tuang saus ke atas tututnya sampai tertutup semua ya lur. Jos tenan iki lur. Tambahkan lagi rumput lautnya. Tapi gak perlu banyak-banyak ya lur. Nanti rasanya malah dominan rumput laut. Aku yo pengen rasa daging tututnya yang dominan. Lalu bakar lur. Ini yang khas saat membuat mentai. Ini bisa menambah enak dan memperkuat aroma. Lihat, lelehan rumput laut sama sausnya bikin perutku keroncongan lur. Bicara soal kreasi makanan, Indonesia punya banyak banget bahan pangan yang tersedia di alam. Liwet tutut mentai ini contohnya. Apalagi memadukan makanan khas Jepang dengan cita rasa lokal. Mantep. Nih Dul, liwet tutut mentainya udah jadi yang tadi kita pasak. Silakan dicoba Bu. Dul, Ini cobain. mentai tutut tadi nih. Iya, yang tadi kita masak tadi. Coba. Ayo. Wah, asik tenan. Aku ditawari makan sama dua bidadari ngene. Dan ini bukan mimpi. Aku baru selesai cari pakan sapi lur. Ini mau langsung aku antar ke kandang. Mbak Met, saya mau mikir, Mbak. Ya piye ta, Mak? Anu dong, aku ki wong tuwe kok kon bisa. Ya, Mbak. Sepurane, Mbak, ya, sepurane, Mbak. Amit, Mbak. Sepurane, Mbak. Amit. Wong tuwe kok ditabraki. Amit gak ada sengaja, Mbak. Sepurane, sepurane, Mbak. Aduh. Pun, Mbak. Sepurane lho, Mbak, ya. Ya. Kurangnya Amin. Ya. Amin, ya, Mbak. Ya, Mbak, moga-moga. Kerja. Tuh, si Mbak buat tenang pun aku. Gak apa-apa. Kalau sampai kenapa-kenapa iso kualat aku. Wiladalah, ono wae malah nabrak Simbah. Untung Simbah baik. Aku gak diapa-apain. Ya wis, aku mau lanjut jalan ke kandang. Pasti sudah pada lapar sapi-sapi nih. Mas, Tolong presno susu sing kuwi sik tak lanjutne mangane. yang mana, Mas? Sing iku sing Oh, iya, Mas. Gak boleh sembarangan memerah susu sapi ya lur. Harus benar-benar diperhatikan kebersihan sapi dan pemerahannya. Katanya Mbak Ine dan Bu Sri mau membuat masakan dari Meksiko. Namanya apa tadi yo? Aku lupa nih. Soalnya susah nyebutnya. Bahan yang dipakai
antara lain wortel, labu siam, ayam, daun bawang, kental manis, tepung terigu, cabai rawit, cabai merah, kemiri, bawang merah, bawang putih, lada dan garam. Ulek dulu bumbune yo. Kalau bahan lainnya seperti wortel, daun bawang, labu siam, dan ayam dipotong-potong aja. Bu, ini Bu susu sapinya udah diperah Bu. Iya nduk, tak gawene keju mozzarella, njaluk tulung ya. Iki di sigar loro. Oh iya Bu. Tepung terigunya dicampur air dulu lur, lalu aduk sampai nggak ada yang menggumpal. Aku mau belah labu siamnya, setelah itu langsung digosok-gosok untuk menghilangkan getahnya lur. Kalau sudah direndam, sekalian dibersihkan kotoran dan getah yang masih menempel. Kemudian korek bagian tengah labu siam yo. Nanti labu siam ini mau dijadikan wadah masakan. Dul, aku tak masak ya. Oh iya Mbak. Waiki, saatnya membuat keju mozzarella. Untuk pembuatan keju butuh ruangan yang steril dan suhu stabil. Makanya kudu pakai kompor yang sudah ada takaran suhunya. Selama memasak sambil terus diaduk yo. Selanjutnya tambahkan larutan asam cuka untuk menggumpalkan susu. Kalau sudah menggumpal, langsung disaring. Setelah itu, masukkan ke wadah berisi air panas dan garam. Tujuannya untuk mengawetkan keju dan menurunkan kadar airnya. Lanjut menyaring lagi lur, sambil diperas yo. Terakhir, keju akan dicetak dan dimasukkan ke lemari pembeku. Masih panjang proses masak makanan Meksiko iki lur. Tumis bumbunya, lalu masukkan potongan ayam, tunggu sampai matang. Sekarang giliran sayuran yang sudah dipotong. Setelah itu, tambahkan kental manis yang sudah dicampurkan air. Iki kejune. Kaya wis mateng gomrono ya. Nggih, Bu. Kalau airnya sudah menyusut, masukkan larutan tepung terigunya. Tujuannya agar tumisan lebih kental. Labu siamnya harus dikukus sampai empuk lur. Kira-kira butuh waktu setengah jam ngukus. Bu iki masakane sing dadi. Oh iya nduk, tak kono sik. Bu, sipannya Bu, udah matang Bu? Oh iya, diiseni kuwi ya. Langsung diisi Bu? Iya. Selanjutnya, labu diisi dengan tumis ayam dan sayuran. Tambahkan keju mozzarella di bagian atasnya. Jadi juga akhirnya lur. Cakep juga yo tampilannya. Ternyata namanya Chayotes Rellenos. Halah, nyebutnya bikin lidahku keserimpet. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Mencicipi masakan Meksiko. Gurih, mantep lur. Sekali makan bisa bikin kenyang karena ada labu siamnya yang bisa mengenyangkan.
Kuliner Meksiko yang satu ini ngakeh gisine lur. Banyak vitamin dan serat dari sayurane. Ada protein dari ayam dan keju mozzarellanya. Jos tenan toh. Dan tempat aman dulu ya. Kakao tumbuh subur di tanah beriklim tropis. Tanaman ini mulai berbuah sekitar 2,5 tahun ditanam. Dari proses penyerbukan sampai buah matang dan siap dipanen, biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan. Biji kakao bisa diolah jadi beragam makanan, lur. Mas Gundul pagi Gundul. Halo, Pak. Ulo gede banget. Ulo gede banget aku wedi. Ulo PR anu bae. Cari tempat aman dulu ya. Aku wis terbiasa menghadapi banyak jenis ular. Kalau yang ini jenis ular sanca. Pada tahu belum? Sanca itu sebutan umum untuk semua ular pembelit. Mereka tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis. Salah satu nih, yo Indonesia iki. Terus dibuang. Wes, Pak. Tak lepas di pinggir jurang sana. Tapi aku cek wedi iki nggawa iki nang kono anake teko bareng. Udah, ndak mana itu kan betelur. Tapi juga Pak Wendo. Ya. Ya. Tadi Wendo. Wis, aman toh? Sekarang aku mau bantu panen kakao. Soalnya Mbak Caca masih takut kalau ada ular yang muncul lagi. Mbak, ini Mbak. Ya makasih ya Bro ya. Langsung dikupas, Mbak. Iya. Sekarang ambil biji kakaonya dulu yo. Gampang kok carane. Pecahkan buahnya, lalu keluarkan biji kakao satu persatu. Kemudian biji kakao difermentasi alias didiamkan selama 5 hari. Ya, Mbak. Setelah difermentasi, biji berubah jadi lebih kecoklatan seperti iki. Tinggal dijemur sampai benar-benar kering. Tujuannya untuk mengurangi kadar air pada biji kakao. Saat menjemur, pastikan tidak ada biji yang menumpuk. Jadi, semua permukaannya terpapar sinar matahari. Sudah selesai tugasku menjemur, lur. Sekarang tinggal mengangkat biji kakao yang sudah kering. Aku harus mengantar biji kakao kering siap olah ke UMKM yang ada di Desa Banjarharjo, Kulon Progo, Yogyakarta. Ini biji coklat yang udah kering, Bu. Ayo, Del, taruh sini aja. Terus ini bawa neng pawon biar dimasak Mbak Caca. Oh, ya, Bu. Salah satu produk unggulan di sini, Cocoanut granula.
Penasaran toh? Seperti apa bentuke? Podo, aku juga. Makane, aku mau sekalian bantu-bantu di sini. Biji kakao kering langsung disangrai dengan mesin. Setelah itu, biji dihancurkan alias dicacah. Pakai mesin juga ya lur, biar lebih cepat pengerjaannya. Selanjutnya, tinggal dicampur dengan bahan lainnya seperti kismis, gula semut, dan kacang tanah sangrai. Sekarang, siapkan wajannya dulu. Tuangkan air, lalu tambahkan gula semut. Sambil diaduk yo. Kalau gulanya sudah larut, masukkan biji kakao. Kemudian, tambahkan gula semut lagi. Kalau sudah, campurkan kacang tanahnya. Oh iya, selama memasak, pakai api kecil wae ya lur, supaya nggak cepet gosong. Setelah larutan gula agak menyusut, masukkan kismisnya. Ojo lali, sambil diaduk terus lur, supaya semuanya tercampur rata. Cocoanut granola dijual Rp37.000 per kemasan. Lumayan murah yo, untuk cemilan yang enak dan menyehatkan seperti ini. Mbak, disuruh ibu ngantar biji coklat ini, Mbak. Oh iya, Ndul. Habis ini disangrai terus ditumbuk ya? Oh, ya, Mbak. Siap mbak. Gampang kalau cuma nyangrai biji kakao. Tinggal panaskan wajan, terus goreng biji kakao tanpa minyak. Tunggu sekitar setengah jam sampai matangnya merata. Proses penyangrai ini sangat berpengaruh terhadap rasa coklat yang dihasilkan lur. Setelah disangrai, biji kakao ditumbuk. Kemudian pisahkan biji dari kulitnya. Tinggal ditampi seperti ini yo. Mbak, ini Mbak, coklatnya udah bersih Mbak. Oh iya, makasih Ndul. Oh ya Mbak. Ternyata Mbak Caca dan Bu Tati mau buat kipo dari kakao. Wah, iki sih salah satu jajanan kesukaanku. Bahan kipo lainnya antara lain gula jawa, kelapa, garam, tepung ketan, dan air kapur sirih. Gula merahnya diiris-iris dulu yo, sekalian parut kelapa nih. Pilih kelapa yang belum terlalu tua yo. Urusan biji kakao belum selesai lur, masih harus ditumbuk iki. Sekarang bikin adonan kiponya. Campurkan tepung ketan dan air kapur sirih. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Ojo lali masukkan garamnya supaya kulit kipo lebih gurih. Kalau sudah selesai menumbuk, biji kakao langsung disaring yo. Wis Nduk, coklatnya cukup, saiki gawe unti wae. Lanjut lur. Masak air dan gula merah. Kalau sudah mendidih, masukkan kelapa parut. Tunggu sampai airnya menyusut. Kemudian masukkan bubuk kakaonya. Kalau sudah mengering, tandane unti kakao sudah masak dan siap jadi isi kipo. Oh iya, kalau pengen kiponya lebih jos, bisa ditambah pewarna makanan yo. Daun pisang diolesi minyak goreng dulu supaya nggak lengket. Ambil sedikit adonan kulit kipo, lalu pipihkan di atas daun pisang.
tambahkan unti secukupnya. Kalau sudah, tutup dan bentuk setengah lingkaran. Bikin yang banyak yo, biar makin mantep makan nih. Selanjutnya, kipo dipanggang. Daun pisang tidak hanya membuat kipo nggak gampang gosong, tapi juga bisa membuat aroma kipo lebih enak. Kue tradisional iki berasal dari kota gede Yogyakarta, lur. Biasanya banyak dijual saat bulan Ramadan. Wih, lembut banget teksturnya. Sekali gigit, langsung terasa gurihnya. Kulit kipo yang berpadu dengan manisnya unti kakao. Tambah biji kakao, gak hanya menambah nikmatnya kipo, tapi juga banyak manfaatnya.